berkomunikasi dengan UMKM untuk membranding UMKM cara yang melibatkan banyak pihak atau orang. Proses macam ini nanti ada sesuatu yang dari SMK yang bisa sertakan di SMK 2 dihentikan dengan obat-obatan sintetik atau obat ion. Jadi harus benar-benar beli obat aslinya. Jadi memang SOP itu perlu dalam rangka untuk menjadi sebuah guidance kita dalam mengerjakan sesuatu. Pertanyaan otomatisnya adalah apakah ada proses kerja dan proses pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, bisa dibuka ya. Di depan bisa dibuka ya. Sudah, belum dikirim. Oh, belum ya. Di tempat kami menyampaikan bahwa ini ada banyak proses dalam proses pembelajaran yang memang membutuhkan waktu lama, terutama jika tujuan utamanya adalah membentuk karakter, pemahaman, adalah dan perubahan perilaku serta memahami lingkungan. Ya, itu saya tambah itu, memahami lingkungan. Berkelanjutan, hal-hal ini tidak bisa dibentuk hanya dalam 1 sampai 2 pertemuan. Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul ada. Ya, kami di dalam proses pembelajaran ya dengan waktu yang lama ini betul ada. Kalau di tempat kami, Bapak Ibu, karena ini juga menyangkut tidak hanya tentang karakter dan yang lain-lain itu, tetapi juga masalah empati itu saya masukkan. Jadi di tempat kami, ya ini secara umum Bu yang kami tulis Bu di situ, ya. Tetapi kalau di tempat kami itu ada gerakan amal desain. Gerakan amal desain itu ini menjawab semuanya nanti. Gerakan amal desain kami berkomunikasi dengan UMKM untuk membranding UMKM yang selama ini blank, tanpa nama, tanpa tampilan branding. Nah di situ Bapak Ibu kami padukan 4 jurusan yang ada di kami. 4 jurusan, jadi sudah menjawab ke yang lain tadi. Ya, 4 jurusan. Jadi akuntansi, karena UMKM itu adalah bentuk usaha. Ya, satu branding itu tentu dikerjakan anak DKV. Ya, anak DKV bagaimana menampilkan suatu produk, branding usaha. Ya, itu anak DKV. Kemudian untuk media sosialnya, untuk marketing digitalnya itu dikerjakan oleh anak PSPT. Ya, tetapi di dalam komunikasinya penjual itu semuanya itu bekerja sama, yaitu MP perkantoran. Kemudian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, yang penjualannya dan semuanya itu akuntansi. Jadi saya padukan 4 jurusan itu menjadi satu kesatuan, yaitu branding, kegiatan gerakan amal desain. Nah, gerakan amal desain itu kalau berbicara langkah, di situ ada proses yang melibatkan banyak orang. Memang awalnya sekolah yang berkomunikasi dengan UMKM, yaitu humas, guru, dan sebagian siswa dulu sebagai koordinator. Dan di situ berkomunikasi, tujuan kami bekerja sama, ya, kemudian hasil yang dihasilkan dan manfaat yang diberikan oleh sekolah kepada UMKM. Nah setelah itu ketemu, kita suruh membuat proposal. Ya, ini berhubungan dengan koordinator UMKM. Setelah proposal itu disetujui bahwa untuk membranding, maka langkah berikutnya, ya, karena ini pembelajaran siswa, maka siswa itu berkomunikasi. Yang berkomunikasi itu semua 4 jurusan tadi, diambil beberapa. 4 jurusan tadi berkomunikasi untuk mencari data apa yang diinginkan oleh UMKM. Dan kemarin Bapak Ibu kami menangani
sebanyak 23 UMKM yang berbeda-beda. Ya, yang ada di Bulak ya. Jadi 23 UMKM kita membranding di sana. Itu ada di wilayah Bulak ya, Kejeran sana. Dan itu diterima baik. Kita branding di sana 23 UMKM dan itu berbeda-beda. Makanya kami sangat membutuhkan banyak orang, banyak siswa utamanya. Ya kalau gurunya nggak begitu banyak ya, tapi siswanya yang banyak. Dan di situ kita bagi-bagi karena sudah mengumpulkan data yang harus diproses di dalam branding, maka guru menugaskan anak-anak itu atau kelompok tertentu sesuai dengan data yang ada tadi. Karena setiap UMKM kan beda. Tujuannya, arahnya kemana gitu. Ada yang dibutuhkan memang pemikir branding tingkat tinggi gitu ya. Jadi kami ambilkan siswa yang memang kelasnya di dalam proses pembelajaran memang tinggi. Ada yang di tengah juga cukup, ada yang anak yang bawahnya juga cukup. Jadi semua level daripada kemampuan anak di dalam proses pembelajaran itu terpakai semua. Ya. Nah di situ Ibu yang kami lakukan di dalam kelompok ternyata memang ini kalau saya lihat kalau diurai ya sampai besok pagi nggak selesai ini. Ya nggak selesai ini. Ya. Jadi ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk yang apa itu proses kerja yang memerlukan waktu yang lama. Karena itu proses waktunya plus minusnya 3 bulan. 3 bulan. Karena di situ kami bekerja sama itu hasil siswa itu kami berikan, kami kirim. Cocok apa tidak? Ada yang kurang kami ralat. Ya setelah itu oke, dikirim lagi sampai dengan finish, sampai dengan oke semuanya baru kami serahkan hasil itu. Dan serahkan itu bukan hanya produk cetaknya, dengan filenya itu kami serahkan, dengan media yang lain itu juga kami serahkan. Nah disitulah namanya empati. Siswa diajari untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi itu nol. Jadi UMKM itu tidak mengeluarkan apa-apa untuk kami. Ya kami yang memfasilitasi anak-anak. Ya kami yang memfasilitasi anak-anak. Dan itu sebenarnya saya pernah usul 10 tahun yang lalu. Proses ini sebenarnya masuk juga sebagai PKM sebenarnya. Jadi PKM itu tidak harus ke perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang harus. Jadi UMKM itu malah lebih bagus lagi, komunikasinya juga begitu, mengenal lingkungan, banyak hal yang kita ya. Bapak Ibu, dari kelas, karena ini diproses oleh kelas 12 ya Bu, dari 250 siswa kami yang mengerti kenjeran, juga kan gula itu dari kenjeran ya, yang mengerti kenjeran itu nggak sampai 40%. Jadi meskipun asli Surabaya gitu, makanya ini pembelajaran yang penting untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Salah satunya itu. Nah, ternyata keuntungannya banyak Ibu. Setelah branding ini selesai, anak banyak kenal, ternyata banyak yang belanja ikan di situ anak-anak ini. Gitu ya. Jadi itu penting sekali menurut saya. Dan saya mungkin juga usul barangkali Ibu Bapak ya yang di BDC nanti bahwa PKN itu tidak harus di perusahaan, di UMKM pun boleh. Ya, UMKM pun dan itu sangat bermanfaat untuk UMKM yang modalnya sedikit. Karena kami bantu itu brandingnya, gitu ya, memang modalnya sedikit. Ya itu mungkin dari saya. Jadi dealnya dari proses itu hasil kerja anak semuanya itu diserahkan total kepada UMKM dan itu bentuk rasa empati siswa kami itu kepada lingkungan atau masyarakat atau UMKM yang memang perlu dibantu. Saya kira itu dari saya. Lanjutkan Pak sampai besok pagi biar yang lain kalau sudah 10 menit ya, paling tidak 50 menit 1 jam.
Monggo, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, ada proses kerja atau proses pembelajaran yang melibatkan banyak pihak orang? Tentu saja ada, karena banyak proses kerja dan proses pembelajaran yang melibatkan banyak pihak atau orang. Proses macam ini bisa disebut kolaboratif atau kooperatif dan sangat umum terjadi di berbagai bidang. Kami contohkan di sini adalah antara wali kelas dengan guru BK. Karena wali kelas sebagai guru pendamping di tiap kelas memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang siswa dalam konteks kelas. Kemudian umumnya guru BK dalam kelas berbagi informasi, strategi dan sumber daya guna memberikan layanan yang lebih efektif untuk perkembangan anak-anak didik kita. Saya kira cukup untuk pertanyaan yang kedua. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Saya sih lebih tadi ini. Saya kemudian di situ saya kita sharing dengan pengalaman bapak ibu kepala sekolah di sekolah masing-masing. Jadi tadi saya dari pagi dari Pak Fauzi, oh nanti ada sesuatu yang dari SMK ini yang bisa sertakan di SMK 2 itu ya kalau saya tadi benar tadi mungkin branding untuk UMKM menyimpang dari yang dari benar ya menyimpang dari itu benar yang mungkin selama ini kami belum menyentuh UMKM sekitar gitu. Jadi tadi sih bagus banget itu mungkin nanti ya inspiratif lah mungkin bukan mungkin lah ya tapi ini gini Pak Bu. Sebenarnya kalau hari ini pejabat LK itu bisa lah. Iya, kok juga bisa. Saya lebih senang tadi ya, saya dengan semuanya. Untuk yang tadi mungkin dari Pak Fauzi bisa inspiratif buat sekolah kami. Untuk yang apakah ada proses membutuhkan biaya besar? Jelas ada. Jadi yang berkaitan yang pasti berkaitan dengan apa namanya teknologi. Kalau misalnya kebetulan DKP kami sih sudah beberapa yang sudah ada. Jadi mungkin untuk kedepannya sih belum lah. Kalau misalkan ada pasti ada. Kalau misalkan ada yang apa printer cetak kan ada yang 50-60 ada yang hampir 100 lebih. Hanya itu saja. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin menambah dari proses kerja yang ketiga tadi, khususnya kalau di sekolah kaki itu di bidang farmasi gitu ya. Jadi membutuhkan pada saat praktek itu bukan obat-obatan gitu yang tidak bisa digantikan dengan obat-obatan sintetik atau obat tiruan. Jadi harus benar-benar beli obat aslinya. Jadi sehingga itu prosesnya jadi membutuhkan biaya yang lebih besar. Gitu. Terus untuk yang nomor 4, apakah ada proses kerja atau proses pelajaran yang sering menimbulkan masalah? Harapannya sih tidak ada. Namun kalau kita praktekkan, kita aplikasikan, apalagi pada saat kita kolaboratif project atau mungkin inquiry kolaboratif, pasti ada beberapa proses pembelajaran yang menimbulkan masalah. Bila itu tidak ada perencanaan yang baik, mungkin komunikasi yang kurang baik, itu akan bisa menimbulkan masalah pada saat proses pembelajaran. Terus selanjutnya Pak Eko yang terakhir. Kalau saya lihat timernya bertiga tidak sampai 4 menit. Iya. Oh iya. 10 menit tidak sampai 3 sampai 4 menit ya. Ya saya tidak lebih 1 menit. Saya tidak usah lama-lama. Jadi kebetulan yang nomor 5 Pak Bayu itu tadi terkait dengan SOP kalau tidak salah, ya kan. Jadi memang apakah ada proses kerja atau proses pembelajaran yang sering terhambat oleh SOP? Ada, ini pasti ada. Jadi memang SOP itu perlu dalam rangka untuk menjadi sebuah guidance kita dalam mengerjakan sesuatu. Akan tetapi SOP itu tidak selamanya akan bisa relevan dengan kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu adalah banyak proses kerja dan proses pembelajaran yang bisa terhambat oleh SOP
atau aturan, terutama jika aturan tersebut kaku, tidak relevan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. SOP seharusnya membantu, tapi dalam praktiknya bisa menjadi penghambat dan tidak fleksibel. Nah, dalam hal ini tentu kita juga harus memiliki data-data dan kajian-kajian tertentu terkait dengan relevansi SOP pada masanya. SOP sendiri itu kan sifatnya ya juga masih bisa adanya perubahan atau revisi-revisi disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Misalkan SOP pembelajaran kami dengan pembelajaran di SMK Kesehatan di Wakil Dasar juga tidak mesti sama, tetapi dalam hal ini kita memang harus menyesuaikan dengan kesesuaiannya. Jadi data di mana SOP itu tidak relevan atau menghambat itu akan kita kumpulkan, kita kaji dan kemudian akan dilakukan perubahan SOP dan itu seterusnya. Kalau di tempat kami kebetulan juga sudah berstandar ISO 2015, insya Allah terupdate 2018. Itu memang dalam 1 tahun itu ada audit internal, ada audit eksternal yang akan selalu mengkaji SOP tersebut. Maka ketika SOP itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ya tidak menutup kemungkinan SOP akan ada perubahan. Maka Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok uji. Paling wangi. Lalu ada kurang dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Pada intinya Bapak Ibu di materi kali ini Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing sudah bisa mengidentifikasi apa saja yang butuh perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus itu yang akan diproyeksikan nanti menjadi sebuah kegiatan atau program inovasi di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Salah satunya seperti SOP yang menghambat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Eko bahwa memang SOP perlu kita kaji setiap mungkin 1 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, atau bahkan per semester sekali. Lah itu memang salah satu bentuk bahwa tanggung jawab kita dan juga budaya kita yang kita biasakan di lingkungan kerja. Harapannya anak-anak yang kita luluskan dari satuan pendidikan kita juga bisa merespon kalau dia di dunia kerja pasti akan berhadapan dengan SOP. Nah, bagaimana SOP itu bisa dikendalikan, bisa dipegang oleh sebagai pegangan oleh anak-anak kita pada saat berusaha supaya tidak kaget. Meskipun di perusahaan sekelas kecil seperti yang disampaikan Pak Fauzi di UMKM, otomatis kan kalau kita terbiasa dengan SOP, maka apapun sekecil apapun usaha kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena SOP juga menunjukkan karakter kedisiplinan kita yang bisa dibentuk di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Kita kasih aplaus, Bapak Ibu sudah berhasil melalui modul 1, luar biasa.